Wah, ternyata jadi penyiar enak juga, dan itu pertama kali gue siaran di radio beneran, ternyata jadi penyiar tuh asik juga. Bener-bener deg-degan, nggak tahu mau ngapain. Hai, assalamualaikum. Ya ampun, setelah sekian lama aku nggak ngonten, akhirnya aku ngonten lagi berkat kalian yang udah selalu masuk di room Spoon-nya aku. Akhirnya aku bikin Spooners episode 2. Yeay! Ini juga permintaan kalian karena kalian minta, "Teh bikin lagi dong tentang Spoon gitu, konten tentang Spoon." Oke, kali ini aku bakalan bikin konten Spooners lagi, tapi berbeda. Hari ini aku mau ngasih tahu peralatan tempur aku untuk siaran di Spoon dan juga pengalaman aku berawal dari DJ Spoon sampai sekarang aku udah siaran di radio beneran. Nih buat kalian semua yang belum fan to fan sama aku, fan to fan dulu, di bawah ada ya ID-nya. Jadi sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube ini dan follow akun Instagram aku @karisobalkis. Yuk langsung aja ke videonya. Nah, jadi, aku mau kasih tahu dulu pengalaman aku bisa, siaran di radio beneran ya. Awalnya memang aku dari Spoon, aku main Spoon dari tahun 2019, tahun kemarin bulan Oktober, sekitar berapa ya, hampir mau setahun aku main Spoon, tapi memang nggak intens karena cuman iseng-iseng aja. Aku intens-intens live di Spoon itu Januari Januari 2020 dan itu lumayan fan aku udah mulai banyak dan aku udah ceritain semua pengalaman aku pertama kali main Spoon di video sebelumnya ya, yang ini videonya alhamdulillah udah tembus 3, berapa tuh, 3.000 lebih yang nonton dan kalian semua suka, makasih banyak yang udah like juga video itu dan bikin video itu jadi naik. Dan setelah aku bikin video itu, nggak lama kemudian video itu naik, aku main Spoon lagi untuk kayak, ya pengen produktif lagi aja di Spoon. Kebetulan banget pas masuk live aku tiba-tiba, listeners aku bilang, "Teh, Teteh yang di YouTube itu ya?" Katanya. Wah itu sumpah sih rasanya kayak seneng banget, seneng bukan karena gue sok YouTuber atau gimana, gue juga bukan YouTuber, tapi kayak lu kayak dihargain banget gitu pas bilang, "Jangan lupa subscribe channel YouTube ini." Wah, itu sih kayak bikin subscriber gue jadi lumayan lah ya, walaupun masih sedikit, tapi ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan. Makasih banyak buat kalian yang udah subscribe juga dan selalu tontonin video-video aku yang lainnya. Sebelumnya tadi sampai mana sih? Ya. Jadi awalnya itu aku emang dari Spoon, aku siaran 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 dan siaran aku sebenarnya biasa aja, aku sebenarnya nggak ada basic sama sekali. Ngapa gue pegang lipstik? Jadi aku tuh sebenarnya nggak ada, basic sama sekali di radio sebenarnya, lebih ke broadcasting TV walaupun memang aku, kuliah pun di jurusan komunikasi penyiaran, tapi lebih fokus aku di TV karena ikutan komunitas jurnalis televisi juga. Jadi memang bener-bener gak ada basic banget di radio. Semenjak aku kenal Spoon, tahu Spoon dan siaran terus di Spoon, akhirnya aku tahu kayak, oh jadi penyiar ternyata gini. Aku jadiin Spoon itu sebagai tempat buat belajar aja sih awalnya ya, dan alhamdulillah pas awalnya aku masuk ke radio konvensional, Radio Lazuar 94,1 FM Karawang, itu awalnya memang karena aku skripsian atau judul skripsi aku tuh ngambil dari radio itu, aku ngambil penelitiannya di radio itu, aku nggak ada niatan sama sekali sebenarnya. Dan aku masuk, magang di situ, akhirnya aku ngenalin ke pihak manajernya, "Pak, sebenarnya aku juga suka siaran loh, tapi bukan di radio konvensional, tapi di radio digital," kata aku. Terus kata
si manajer aku bilang, "Oh kamu suka siaran juga? Radio apa?" Aku bilang, "Spoon Radio Pak, itu kayak radio digital dan platform buat orang-orang yang pengen jadi penyiar, buat ajang dia untuk latihan," kata aku tuh gitu kan. Terus kata si manajer aku, "Oh ya udah besok kamu mulai siaran aja," dan itu pertama kali gue siaran di radio beneran, bener-bener deg-degan, nggak tahu mau ngapain, mau ngomong apa, dan kebetulan untungnya pertama kali gue siaran itu ditemenin sama Teh Gadis, itu penyiar, di radio itu. Dan gue kayak tektokan gitu loh, kayak, ya gue ngomong ini terus nanti ditanggepin, terus nanti Teh Gadis ngomongin tanggepin, gue ngikut-ngikut aja gitu. Belum tahu caranya ngoperasiin mixer, belum tahu caranya ngoperasiin komputer, maksudnya, aplikasi buat si streaming radionya ini gitu kan, buat kayak program-programnya gitu loh. Gue juga nggak ngerti awalnya kan. Terus, ke sininya ada yang keluar nih, si Teh Gadis ini keluar dari radio yang waktu itu siaran sama gua. Akhirnya si manajer gua bingung kayak, "Siapa nih yang mau gantiin si Teh Gadis ini?" Gitu. Dan kebetulan memang gua kosong juga kan. Gua kalau magang itu paling kayak, nyari berita gitu, terus ya bantu nyari berita kayak gitu, bikin skrip berita buat buat dibacain sama penyiar selanjutnya gitu. Nah akhirnya gue ditawarin buat siaran dan itu bener-bener kayak, aduh gue gimana, gue harus bahas apa. Sehari sebelum gue siaran tuh gue udah nyari-nyari topik yang mau gue bahas apaan, dan juga gue udah nyari lagu nih, gue udah list playlist sampai gue tanyain teman-teman gue, "Hey, gue nggak tahu bener sama sekali." Gue tuh tipe orang yang bukan nggak suka dan nggak menghargai karya Indonesia, tapi gue tuh kurang suka dengerin lagu-lagu Indonesia jujur aja. Jadi semua playlist di HP gue itu semuanya lagu-lagu barat gitu, nggak pernah gue dengerin lagu Indonesia, jarang lah, walaupun memang tahu sedikit-sedikit karena gue kan suka main TikTok, jadi tahulah lagu-lagu Indonesia yang lagi hits biasanya di TikTok gitu. Dan gue tuh sampai mantengin TikTok, sampai mantengin YouTube, kayak nyari yang trending nih lagu apaan gitu kan. Ya udah jadinya gue tulis tuh playlist segala, dan ya alhamdulillah hari pertama gue lancar walaupun masih suka dimarah-marahin, hari 2 hari ketiga masih suka dimarahin karena salah ngoperasiin atau apa gitu kan. Tapi ke sininya gue jadiin pelajaran kayak, wah ternyata jadi penyiar enak juga, ternyata jadi penyiar tuh asik juga gitu. Jadi deket sama, listeners gitu, jadi merasa ada untuk listeners, dan yang paling gua kesanin itu waktu pas paling gua seneng itu waktu listeners gua dateng ke radio minta foto sama gua, dan itu kayak, wah bener deh jadi penyiar itu kita ngerasa deket banget sama listeners dan punya rasa kedekatan yang beda aja gitu sama kalau misalkan gua di Spoon. Memang sih beda banget antara lu siaran di Spoon sama siaran di radio konvensional. Kalau siaran di Spoon itu kan kita lebih seringnya kayak nggak ngefilter bahasa kita, terus juga ya apapun kita omongin, paling cuman kayak request lagu atau ngebahas apapun ya silahkan aja gitu. Tapi kalau di radio konvensional tuh lu di kayak apa ya, kan kalau misalkan di Spoon kan ada live chat ya, kayak kelihatan gitu kita mau bahas apa ya kita tergantung live chat-nya itu, orang komen apa. Nah kalau di radio konvensional kan kita bingung mau cari topik apa, kita kayak ngomong sendiri, jawab sendiri gitu loh kalau di radio konvensional. Dan itu ngerasain sih bedanya antara, siaran di radio konvensional sama di radio digital. Itu sih sebenarnya mau gua kasih tahu ke kalian, tapi gua mau ngasih tahu nih, kemarin gua kayak iseng-iseng aja, gua pengen siaran gua lebih bagus deh buat didengerin gitu siaran di Spoon-nya. Akhirnya gua memutuskan untuk beli sound card dan juga enggak sih beli sound card doang, karena gua ini mic kan udah ada ya kata gua, ya udah. Nah gua mau ngasih tahu ke kalian nih alat-alat tempur yang gua pakai pas saat siaran ya. Ini alat-alat yang gue pakai waktu pas gue siaran di Spoon. Ini baru gue beli soundcard V8 yang murah aja, yang penting keren ya pas kalian siaran. Dan nanti next gue bakalan kasih tahu cara pengoperasian si soundcard ini.
Terus juga gue pakai ini headphonenya ini sebenarnya ini punya adik gue sih tapi gue pakai lumayan lah. Nih gue pakai dari Sades. Nah ini tuh punya adik gue sih, sebenarnya dia kan suka main game dan gue pakai ininya, headphonenya lumayan lah ya. Terus gue juga pakai mikrofon dari Tafware BM800. Nah ini sih yang biasa gue pakai juga buat di mana di YouTube kan, video-video gue pasti pakai ini. Dan yang paling penting kalian harus punya laptop ya. Gue pakai laptop 2 sebenarnya, tapi yang gue pakai yang ini biasanya. Dan ini alat-alat tempur gue kalau gue lagi siaran, dan nanti gue kasih tahu cara pengoperasiannya ya di next video. Nah ini tuh harganya gue murah banget, belinya cuman 30 ribuan di Shopee. Dan juga kalau kalian mau tahu, ini mic juga murah banget, cuma 350 gue beli di Shopee. Udah termasuk sama ininya nih, ini nih filternya juga ada, terus udah termasuk sama stand buat berdirinya ini. Nah ini nih micnya, kardusnya kayak gini ya, tuh itu udah ada filternya kayak gini nih. Enak deh pokoknya, harganya 350 ribu di Shopee ya. Nah guys, itu alat-alat yang gua pakai buat siaran. Dan kalau kalian mau beli juga alat-alatnya sama kayak gua, nanti gua kasih linknya di bawah di description buat link pembelian peralatannya ya. So gitu aja kayaknya. Kalau misalkan kalian pengen gua bikin konten tentang spooners lagi di episode selanjutnya gitu, nanti request aja pas gua lagi siaran ataupun komen di bawah. Gua harus bikin video spooners apa lagi nih ya. So gitu aja video dari gue, semoga kalian suka dan selalu mengikuti konten-konten gue yang lainnya. Makasih banyak kalian udah support gue. Gitu aja sih. Dan kalau misalkan kalian mau fan to fan sama gue, ada linknya di bawah ya, ID spoon gue di bawah. Kita fan to fan. Dan gue mau ngasih tahu ke kalian, gue itu siaran pagi ya, habis subuh, itu pun kalau gue lagi mood. Habis subuh, terus juga sore pulang dari radio gue siaran juga jam habis maghrib. Itu gue siaran. Gue biasanya kalau habis maghrib bahas film, hashtag bahas film, itu konten baru gue, hashtag bahas film. Tapi kalau misalkan subuh biasanya cuma request lagu aja di pagi hari biar mood kalian enak gitu. Dan kalau misalkan kalian semua juga mau dengerin gue siaran di radio konvensional, boleh banget download aja di Play Store atau di App Store Lazua Radio. Nanti gue siaran di radio konvensional di programnya Zona Indonesia dari jam 9 sampai jam 12 gitu ya. Semoga kalian suka sama video ini dan see you.